Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahilman berdoa, berharap kepada Allah, siapapun di antara teman-teman yang barangkali sedang punya masalah dalam hidupnya, yang sedang punya persoalan, yang sedang gelisah, apapun itu, mudah-mudahan dengan wasilah hadir ke majlis ilmu di sore hari ini mengundang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman sekalian, Ahilman itu sangat yakin tidak ada masalah yang berat dalam hidup kita, tidak ada kesulitan yang berat dalam kehidupan kita, tapi setiap persoalannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ahilman yakin kalau bersama Allah, dengan Allah, dengan jalan Allah, maka kesulitan apapun akan ditunjukkan jalan keluarnya. Ustadz Hilman, Ahilman, kenapa manusia itu kalau tidak melibatkan Allah akan sulit persoalan hidupnya? Karena memang hakikatnya manusia itu makhluk yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Coba Ahilman mau tanya, siapa yang memudahkan teman-teman melangkah ke sini? Siapa yang memudahkan teman-teman melangkah ke tempat ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah teman-teman? Allah. Siapa yang melembutkan hati teman-teman? Allah. Siapa yang melancarkan ucapan Ahilman di depan? Allah. Allah. Kita ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Maka mohon maaf kalau ada seorang muazin, ya, mengumandangkan azan, kemudian masuk pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa jawabannya? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang sering kali kita ucapkan. Maka siapapun yang bersandar kepada manusia, saya ulang ya, siapapun yang bersandar kepada manusia, maka saya pastikan dia akan mengalami sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupannya. Siapapun. Seorang suami kalau terlalu bersandar kepada istrinya, maka mohon maaf, mungkin seorang istri itu ada kelemahan, ada kekurangan, maka pada titiknya kita akan kecewa dibuatnya. Seorang istri kalau hanya bersandar bergantung kepada suaminya, mohon maaf, mungkin suami yang dilihat sebelum nikah adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang hebat, laki-laki yang soleh, tapi bisa jadi setelah menikah laki-laki itu berubah, suaminya berubah. Ketika dia bersandar maka akan hilang perasaan dalam hatinya, kecewa jadinya. Siapapun di antara kita yang hari ini bekerja, kemudian bersandar ke tempat perusahaannya, tempat bekerjanya, tempat dia berkarirnya, maka mohon maaf, kadang-kadang kebijakan perusahaan itu berubah-ubah. Betul atau tidak? Belum lagi sekarang ada undang-undang apa? Ya kira-kira begitulah ya. Gitu ya kira-kira ya. Belum lagi ada undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, yang mungkin dipahami oleh sebagian orang ini sangat tidak fair dengan kaum buruh dan segala macamnya. Bersandar kepada pekerjaan, siap-siap kecewa. Maka ingat, ada satu kalimat yang harusnya teman-teman amalkan kalimat ini.
Kalau teman-teman sedang dihadapkan dengan persoalan, maka ucapkan kalimat ini: hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hafal doanya? Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja. Ahilman tahu kalau dilihat dari wajahnya, ini wajah-wajah banyak masalah semua sih ya. Termasuk juga mungkin yang di atas gitu. Termasuk juga mungkin Ahilman gitu. Sama tadi sih yang selikeun naon eta teh gitu teh. Oh batu. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendoakan Ahilman, sudah mendukung dakwah Ahilman. Hampir seharian ini perasaan hati Ahilman sedang sangat diguncang sekali karena beredar mungkin potongan video ya yang menyebutkan kalau Ahilman itu menghalalkan riba gitu. Mungkin teman-teman yang sering ngaji dengan Ahilman di Teman Hijrah sangat tahu percis lah bagaimana Ahilman begitu kerasnya untuk mengajak teman-teman berhijrah dari lembaga yang ribawi. Betul atau tidak? Sering mendengar itu kira-kira? Pernah mendengar itu? Allahu Akbar. Maka nggak mungkin gitu, nggak mungkin hakul yakin dari hati yang paling dalam saya menghalalkan yang namanya riba. Nggak mungkin, itu haram, jelas. Bahkan kalau boleh saya bahas teman-teman ya, dosa riba itu yang paling tingkatan, dosanya sama dengan seorang anak berzina dengan ibunya. Itu baru dosanya, belum lagi siksaannya. Disebutkan dalam literatur, siksaan bagi orang yang melakukan riba itu ada 5 tingkatan secara siksaan. Di dunia, di alam kubur, saat dibangkitkan, saat dikumpulkan, saat nanti di api neraka. Ada 5 tingkatannya. Apa saja Ahilman? Pertama, orang yang makan riba, maka di dunia dia akan mendapatkan kondisi situasi yang tidak akan pernah tenang hatinya, gelisah setiap saat. Ahilman gak akan bicara orang lain, Ahilman bicara pribadi Ahilman. Jujur, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, Ahilman sebelum fokus menjadi seorang dosen, menjadi seorang da'i, jauh sebelum ini Ahilman pernah bekerja di lembaga keuangan perbankan 4 tahun. Apa yang saya rasakan? Gelisah, tak tenang, tak tentu, dan segala macamnya. Makanya mohon maaf teman-teman kalau merasa bahwa ketika bekerja di lembaga yang ada ribanya gelisah dan tidak tenang, memang itu adalah penyakitnya. Mungkin uangnya banyak, mungkin uangnya bertambah, tapi nggak tenang. Dan itu yang Ahilman rasakan. Maka izin Allah memberikan izin kepada Ahilman untuk kemudian lepas dari itu semua. Ini baru tingkatan pertama di dunia. Belum lagi nanti di alam kubur. Disebutkan dalam keterangan, orang yang makan harta riba nanti akan ada di alam kubur, keadaannya seperti orang berenang di dalam lautan darah. Darah siapa Ustaz? Darah dirinya. Saat dia mau melipir ke pinggir, dia akan dibenamkan kembali ke dalam lautan darah tersebut karena harta riba yang kemudian dia makan selama di dunia. Belum lagi sampai di situ, naik ketika dibangkitkan, yaumul ba'ats namanya. Orang yang makan harta riba, maka nanti akan dibangkitkan seperti orang gila yang kesurupan. Al-Baqarah 275. Jadi nanti kalau teman-teman saat dibangkitkan ada orang yang jalannya kayak kesurupan, maka dia adalah orang yang selama ini sibuk dengan yang riba. Belum lagi saat nanti di yaumul mahsyar, saat dia dikumpulkan, Allahu Akbar, saat nanti dia dikumpulkan, maka dia akan diajak perang, bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau yang ngajak perang Allah dan Rasulnya, kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah. Gak sampai di situ, ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dosa riba itu tidak ada kecuali khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ahilman bahas di YouTube Ahilman Fauzi. Like, comment, share, subscribe. Judulnya agar
ini amalan agar rizkimu, apa waktu itu saya lupa, pokoknya ini amalan agar rizkimu berkah kalau tidak salah. Udah. Jadi nauzubillahi min dzalik, ya masya Allah, tabarakallah gitu. Ya mungkin Ahilman salah gitu. Saya tadi di dalam di dalam renungan saya, mungkin Ahilman banyak dosa gitu. Mungkin Ahilman banyak maksiat, banyak dosa, sehingga Allah menghadirkan banyak orang untuk menghina, mencaci maki, mencemooh, komentar yang buruk-buruk buat Ahilman. Nggak apa-apa, karena dosa ini terlalu banyak dan mungkin pantas oleh Allah untuk dihina seperti itu melalui orang-orang itu. Karena kalau diangkat derajat, rasanya enggak lah. Siapa diri kita gitu, kita kayaknya belum pantas diangkat derajatnya. Yang paling benar karena kita ahli dosa, saya ahli maksiat. Jadi kalau ada orang yang menghina saya, ada orang yang merendahkan saya, mencemooh saya, adalah cara Allah mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa saya. Itu aja teman-teman. Terus Ahilman, kok ada yang bilang Ahilman duta halal, maksudnya gimana? Ahilman itu hari ini alhamdulillah diamanahi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan lembaga negara ya, yang memiliki kebijakan tentang lembaga stabilitas moneter di Indonesia. Ahilman diminta bukan untuk jadi duta menghalalkan riba, bukan. Ahilman tuh diminta untuk dakwah di kalangan milenial Bank Indonesia, untuk mengajak mereka agar memiliki gaya hidup yang halal. Termasuk di dalamnya Ahilman mengajak mereka untuk hijrah finansial. Apa itu hijrah finansial? Hijrah finansial itu adalah satu perubahan diri untuk memperbaiki diri agar menghindarkan sesuatu yang dikatakan tidak baik menurut ajaran Islam. Gimana caranya Ahilman? Kalau makan gak boleh berlebihan. Itu halal atau bukan? Itu halal atau bukan? Halal. Kalau kita punya penghasilan jangan boros. Itu halal atau bukan? Halal. Ya, kalau kita milih makan minuman harus lihat halalnya. Fashion kita harus halal. Benar cara mendapatkannya, benar cara mengelolanya, benar cara menyimpannya. Itulah hijrah finansial. Termasuk di dalamnya kita harus meninggalkan sesuatu yang haram. Salah satunya adalah riba. Untuk bicara di depan teman-teman di lembaga itu tuh susah teman-teman. Tidak bisa semua. Dan mungkin caranya kudu soft, kudu pelan-pelan. Karena masing-masing ada caranya tersendiri, kan begitu. Kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Setiap kaum itu ada perkataannya. Setiap perkataan itu ada kaumnya. Maka Ahilman harus kemudian bicara di tengah teman-teman itu untuk apa? Sesuai dengan apa yang mereka pahami, sehingga dakwah Ahilman bisa diterima dengan baik. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira enggak? Jelas. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ya, mohon maaf dan juga agak sedikit terlambat karena di atas alhamdulillah tadi Ahilman bertemu dengan teman-teman dari X-Bank Indonesia. Mereka tabayun ke Ahilman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ahilman luruskan. Kan gak mungkin Ahilman itu S1-nya ekonomi syariah, S2-nya ekonomi syariah, pernah bekerja 4 tahun di bank syariah. Jadi insya Allah hampir tidak mungkin Ahilman mengucapkan kalimat apa? Riba apa? Halal, gak mungkin. Gak mungkin. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin ya tadi ya, Allah sedang menegur Ahilman. Allah sedang mengingatkan Ahilman kalau Ahilman selama ini banyak salah. Tapi Ahilman mohon ini ya, mohon. Kalau teman-teman mau mencaci maki Ahilman, caci maki buat Ahilman sendiri nggak masalah. Silakan. Mau disebut Ustadz Subhat, duta riba,
uangnya dari riba, silakan, nggak masalah. Tapi tolong jangan posting komentar yang negatif di postingan fotonya anak saya. Yasmin itu baru milad 6 tahun kemarin. Dia sudah bisa baca. Kenapa Ahilman minta teman-teman untuk kirimin doa terbaik bagi Yasmin? Karena hampir sudah 2 malam ini Ahilman bacakan doa-doa dari teman-teman itu. Dan qadarullah Ahilman punya rezeki di tengah pandemi pengen bagi-bagi ke teman-teman yang ucapannya terbaik gitu. Semuanya baik gitu, tapi Ahilman pengen bagi-bagi gitu. Masa ada yang bilang, nah nanti sudah besar kerja di bank riba ya, ayahnya ngasih kuenya pasti dari uang riba ya. Yang Ahilman sadar, kita tuh ngaji harusnya tambah lembut kan. Kita tuh kan ngaji harusnya tambah jadi orang yang punya akhlak baik. Bukankah Ahilman pernah bilang ke teman-temannya, ini tema kemarin kalau tidak salah, ukhbirukum antuharrima biman alaihin nar. Ahilman bilang gitu ya, maukah aku kabarkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, siapakah di antara orang yang akan tidak tersentuh dengan api neraka? Itu yang kita bahas kemarin kan. Yang pertama cirinya apa? Bukan yang pertama apa? Hayyin, orang yang rendah hati, tawadu, dia tidak merasa paling benar kan gitu ya. Dia tahu dia banyak salah, itu kan tipikal pertama. Yang kedua apa cirinya kemarin? Layin, apa itu layin? Yang kata-katanya baik, tidak menyakiti hati orang lain gitu, dan segala macam. Sampai kita akan bahas hari ini yang ketiga dan keempat kan. Siapa mereka Ustadz? Yang ketiga qarib, orang yang mudah dekat dengan orang lain. Dan yang keempat sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Coba Ahilman tanya, sudah hampir 4 tahun teman-teman mungkin ngaji sama Ahilman di Teman Hijrah. Pernahkah Ahilman mengajarkan sesuatu yang buat teman-teman jadi keras hatinya? Pernah nggak kira-kira? Rasanya enggak gitu ya. Makanya mohon maaf ya teman-teman, kalau mau menghina saya nggak apa-apa gitu. Hina Ahilman pribadi nggak apa-apa, karena anak saya nggak tahu apa-apa gitu. Dan Ahilman minta doa dari teman-teman semua. Kalau Ahilman, ya teman-teman punya sosmed mungkin gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua teman-teman sekalian. Ahilman itu jujur ya, masih santri, masih belajar. Saya bicara ilmunya jauh lah dengan ustadz-ustadz yang barangkali selama ini jadi rujukan jauh. Saya cuma belajar di pesantren SD 6 tahun, pesantren Nurul Islam di Persis di Garut. 6 tahun kemudian saya sekolah di pesantren Darul Arqam, pesantrennya Ustadz Adi Hidayat, mungkin kalau teman-teman tahu. Saya adik kelasnya beliau, beda 5 tahun atau 4 tahun dengan beliau. Kemudian saya lanjut kuliah di Tazkiyah, kampus ekonomi syariah pertama di Indonesia, yang bicaranya apa, tentang apa? Ekonomi syariah. Qadarullah Ahilman wisudawan terbaik juga di sana. S2 saya juga di Tazkiyah. Dan pembimbing tesis saya Dr. Erwandi Tarmizi, yang memang beliau begitu vokal juga tentang bagaimana pengharaman riba, termasuk Ahilman termasuk vokal dengan itu gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima ini semua ya. Jelas nggak kira-kira? Jelas kira-kira? Ya. Ahilman mohon doanya ya. Semoga Allah menjaga kita semua ya. Semoga Allah meringankan langkah kita semua, dan semoga Allah mengantarkan kita
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Tema kita kali ini menarik sebenarnya, yang tak tersentuh. Tadi sedikit Ahilman singgung tentang yang tak tersentuh itu siapa saja, oleh api neraka terutama. Yang ketiga adalah qarib ya, orang yang dekat, orang yang mudah beradaptasi. Sampai yang keempat, sahlin, orang yang bisa memudahkan urusan orang lain. Teman-teman sekalian, puncak dari agama itu adalah akhlak. Ilmu itu puncaknya adalah akhlak. Samratul ilmu al akhlak. Jadi buah dari ilmu itu adalah akhlak. Maka ketika Nabi SAW diutus ke muka bumi, apa di antara tugasnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Lihat kalimatnya. Nabi diutus bukan untuk dalam artian menyampaikan akhlak, bukan, tapi menyempurnakan akhlak. Apa maknanya? Pada zaman itu di jahiliyah sebenarnya sudah ada orang yang kemudian hidup di sana, tetapi dengan datangnya Nabi maka disempurnakan. Mana akhlak yang buruk kemudian ditinggalkan, masuk pada akhlak yang baik. Dulunya bodoh, kan jahiliyah itu namanya kebodohan. Itu ditinggalkan, kemudian datang dengan cahaya terang benderang dengan ilmu yang Nabi hadirkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman sudah menjadi seorang muslim yang baik, gitu ya, di tengah kondisi saat ini, dengan usia teman-teman masing-masing, bagaimana cara teman-teman menampilkan akhlak yang teman-teman hadirkan selama ini? Ini penting. Nanti ketika bicara akhlak, banyak dimensinya. Ini bagi milenial terutama ya. Pertama, ini pesan Ahilman. Teman-teman harus punya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama jaga hati, perasaan kedua orang tua teman-teman. Ini penting sekali. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah ada pada murka dan bencinya orang tua kita. Kalau teman-teman masih punya orang tua, bahagiakan mereka, sayangi mereka, karena saat teman-teman sudah kehilangan kedua orang tua kita, maka teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Gimana caranya Ahilman? Kan kita barangkali penghasilan masih terbatas gitu ya, kemudian juga bisnis masih terbatas, teman-teman juga karir bekerja masih di bawah dan segala macam. Gak usah susah-susah. Cara terbaik agar orang tua teman-teman merasa bahagia dengan kehidupan teman-teman, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik. Karena teman-teman saat menjadi anak yang soleh dan baik, itu menjadi kado terbaik bagi orang tua saat mereka sudah sepuh. Apalagi saat teman-teman nanti sudah kehilangan orang tua. Ahilman sejak kecil kehilangan orang tua. Di antara motivasi kenapa Ahilman mau berdakwah gitu ya, mau jadi dai, satu alasannya. Di antara banyak alasan, karena saya ingin mempersembahkan kado terbaik bagi orang tua saya yang sudah tiada. Dulu mama saya almarhumah senang sekali kalau lihat ceramah di TV. Saya masih ingat sekali. Jadi kalau Ahilman pulang dari pesantren gitu ya, liburan, kan ibu Ahilman tuh almarhumah punya penyakit stroke ringan. Jadi kalau nggak salah sebelah kiri tidak bisa bergerak gitu tubuhnya itu. Nah, kalau Ahilman pulang dari pesantren liburan itu, ibu Ahilman tuh suka minta suapin sama Ahilman. Terus Ahilman suapin. Pas lagi disuapin tuh, ibu Ahilman pernah ngomong gini, pagi-pagi itu ada ceramah di TV waktu itu. Kata ibu saya, Iman, tuh lihat ada ceramah di TV. Nyamah. Terus kumaha, nanti mama doainnya Iman ada di TV. Terus saya tanya, ngapain mah? Kan paurnya acara buser kan bisa wae kan ya, atau acara apa namanya, ya begitu-gitulah ya, yang kriminal kan bisa aja di TV kan. Kata saya acara naon mah? Tuh banyak acara buser, kata ibu saya. Enggak, nanti mama bakalan lihat Iman ceramah kayak ustadz di TV itu. Terus saya jawab, gimana caranya?
orang kampung di Garut, orang miskin, rasanya nggak mungkin gitu. Kata ibu saya, aminkan saja, aminin aja. Terus Ahilman aminkan, amin. Allahu Akbar. Hari ini mungkin teman-teman tahu ya, Ahilman megang acara di TVRI setiap hari subuh gitu ya. Seandainya ibu saya masih ada, saya akan bilang, Mah, Iman di TV. Mama pernah bilang Iman pengen masuk TV, hari ini Iman di TV. Tapi qadarullah, Allah sudah memanggil usia ibunda saya. Tapi mungkin walaupun ibu saya nggak ngelihat secara fisik matanya, setidaknya ibu saya tahu di alam kubur sana bahwa anaknya ada di TV ceramah, memandu ceramah, berceramah. Ibu saya pernah dapat hadiah dari tetangga yang pulang haji umroh itu sejadah, gambarnya Ka'bah waktu itu. Kemudian kata ibu saya, Man, mama dapat hadiah nih dari tetangga. Apa? Sejadah, terus gambarnya Ka'bah. Saya perhatiin ibu saya, itu hampir setiap sholat ibu saya selalu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saya perhatiin ibu saya, hampir setiap sholat ibu saya baca talbiyah terus. Setelah beres sholat, saya samperin ibu saya, Mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kenapa? Saya tanya gitu. Karena waktu saya di pondok, rasanya nggak harus baca talbiyah kalau habis sholat gitu. Kan kalau orang tua kita mah dulu suka punya amalan-amalan gitu ya, suka baca ini, zikir ini gitu ya. Apa kata ibu saya? Iya Iman, Mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah, pengen haji Mama teh, hayang umroh. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak haji atau umroh? Kan uangnya nggak ada. Dulu uang almarhum ayah warisan habis buat nyekolahin Hilman dan kakak-kakak Hilman. Saya itu anak bungsu, 9 bersaudara. Kebayang bagaimana ibu saya ngurus anak-anaknya begitu banyak biayanya. Sampai kata ibu saya, Mama nggak sempet, mungkin nggak sempet. Kalau Mama nggak kesampaian berangkat ke Baitullah, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sekalian, sebelum ada pandemi, Ahilman bisa berangkat ke Baitullah kapan saja. Tinggal Ahilman minta sama travel yang biasa Ahilman bimbing. Tapi kalau orang nanya, Ustadz Hilman, gimana caranya bisa berangkat ke Baitullah bolak-balik dan segala macam? Saya jawab, bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya, tapi saya percaya karena ini ada ucapan ibu saya yang diaminkan oleh malaikat, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak tersentuh oleh kita itu orang tua kita. Kalau sekarang teman-teman pengen karirnya sukses, pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya lancar, hatinya tenang, maka bahagiakan orang tua kita. Kita tuh kadang-kadang sibuk mencari surga di luar rumah kita ya. Betul apa enggak? Padahal di rumah kita ada surga. Siapa surga kita? Orang tua kita, ibu kita. Maka yang pertama, akhlak yang harus teman-teman hadirkan agar kemudian teman-teman mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jaga orang tua kita, jaga ayah ibu kita. Kadang mereka lah yang tidak pernah atau jarang tersentuh oleh kita. Ahilman, gimana kalau saya mendapatkan orang tua saya, misalnya mohon maaf ya, teman-teman ada yang orang tuanya bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu misalnya gitu ya, sholatnya susah, jarang dan segala macam. Maka mohon maaf, ini pesan dari Ahilman, doakan mereka, doakan mereka. Karena Ahilman yakin tidak ada senjata yang paling tangguh bagi orang beriman kecuali apa? Doa. Ahilman, boleh nggak kita tuh berkata-kata sama orang tua dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang tua? Nggak boleh. Lihat kalimat dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
ihsana. Dan kata Allah, aku telah menetapkan kepada kamu sekalian. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Tapi lihat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Yang paling menarik, di ayat itu tidak disebutkan bagaimana kriteria orang tuanya, nggak disebutkan. Yang penting berbuat baik sama siapa? Orang tua. Baik orang tua kita misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf yang tadi Ailman sampaikan sebelumnya, baik seperti itu. Bahkan mohon maaf kalau teman-teman menemukan orang tua teman-teman yang beda keyakinan, beda agama dengan kita, maka kita pun tetap harus berbuat baik kepadanya, dengan catatan kita tidak ikuti perintahnya selama itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo sekarang Ailman tanya, siapa di antara teman-teman yang baru lulus kuliah? Angkat tangannya. Baru lulus kuliah tahun ini? Satu orang? Yang masih kuliah deh? Masih kuliah, oke. Yang sudah bekerja? Oke. Yang sudah lulus tapi belum kerja? Awas catat orang ini ya. Ini enggak lulus tapi belum kerja katanya. Oke. Teman-teman apapun sekarang posisinya, kalau teman-teman mau mengetuk pintu kemudahan dalam urusan teman-teman, maka sentuhlah yang jarang tersentuh. Siapa itu? Orang tua kita. Kalau ada di antara akhwat misalnya yang hari ini sudah pengen nikah tapi belum datang jodohnya, atau belum ada jodohnya, atau belum ada tipe yang kita inginkan dari jodohnya. Halo? Halo? Ya. Kira-kira masuk yang mana kategori kita, akhwat? Yang belum ada jodohnya, yang belum ada tipe jodohnya, atau nukumaha sih biasanya? Oh, yang belum ada niatnya. Udah Ailman mah yakin akhwat teman ceramah tuh kurangnya apa tuh? Udah nggak ada kelebihan. Nah itu kurangnya gitu. Aku tuh nggak punya. Aku tuh kekurangannya cuma satu, Ailman. Naon? Nggak ada kelebihan. Ailman sangat yakin teman-teman akhwat, kalau hari ini jodohnya belum datang, maka pastikan hidup teman-teman saat ini sebelum jodohnya datang, sibukkan untuk